Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Widestuti dari kelas 63306, nomor induk mahasiswa 63200-334. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan ulang tentang materi manajemen modal kerja ICP, RCP, PDP yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu dosen mata kuliah manajemen keuangan, yaitu yang terhormat Bapak Brian Givan. Oke teman-teman, langsung saja ke pembahasan ya. Modal kerja merupakan investasi dalam harta jangka pendek atau investasi dalam harta lancar. Modal kerja atau working capital biasanya digunakan untuk mengukur finansial suatu perusahaan guna mengetahui apakah perusahaan tersebut masih bisa beroperasi dengan baik atau tidak dalam waktu 1 tahun. Modal kerja dikategorikan menjadi 2, yaitu modal kerja kotor dan modal kerja bersih. Modal kerja kotor adalah semua jumlah harta lancarnya, sedangkan modal kerja bersih yaitu jumlah harta lancar dikurangi dengan hutang lancarnya. Nah, sebagai contohnya yaitu misalkan kita mau berinvestasi kepada suatu perusahaan. Nah, tetapi di situ ada pilihan 2 perusahaan. Nah, misalnya itu perusahaan A dan perusahaan B. Di perusahaan A itu mempunyai harta lancar sebesar 200 juta dan hutang lancar sebesar 120 juta. Nah, di perusahaan B mempunyai harta lancar sebesar 300 juta dan mempunyai hutang lancar sebesar 350 juta. Nah, sebelum memutuskan untuk memilih investasi di perusahaan mana, maka kita harus mengetahui modal kerja bersih dari perusahaan tersebut. Nah, caranya yaitu harta lancar dikurangi hutang lancar. Perusahaan A yaitu tadi harta lancarnya sebesar 200 juta dan hutang lancarnya sebesar 120 juta. Berarti 200 juta dikurangi 120 juta yaitu sebesar 80 juta. Berarti modal kerja bersihnya yaitu 80 juta. Nah, untuk perusahaan B itu tadi harta lancarnya sebesar 300 juta dan hutang lancarnya 350. Berarti 300 juta dikurangi 350 juta yaitu sebesar minus 50 karena hutang lancarnya lebih besar dibandingkan dengan harta lancarnya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa perusahaan A itu modal kerja bersihnya itu lebih besar daripada hutang lancarnya. Nah, sedangkan di perusahaan B itu hutang lancarnya itu lebih besar dibandingkan modal kerja yang kita miliki. Jadi, lebih baiknya kita memilih perusahaan A. Jika modal kerja lebih besar dari hutang lancarnya, maka yang pertama itu perusahaan masih dapat membayar hutang lancarnya. Jadi ketika modal kerja kita lebih, maka kita harus segera membayarkan hutang yang perusahaan punya. Jadi agar kedepannya hutangnya sudah berkurang. Yang kedua, perusahaan masih bisa beroperasi secara normal. Nah, jadi perusahaan harus cepat-cepat nih buat menggaji karyawannya.
Yang ketiga, perusahaan mempunyai dana untuk investasi. Nah, jangan sampai ada dana yang menganggur. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya ya teman-teman, kalau dana yang menganggur itu tidak baik. Jadi kita harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin dana yang menganggur tersebut. Contohnya yaitu dengan melakukan investasi. Selanjutnya yaitu modal kerja lebih kecil dibandingkan hutang lancarnya. Maka perusahaan harus mencari dana untuk membiayai atau membayar hutang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan untuk membiayai biaya operasional perusahaan tersebut, yaitu dengan cara yang pertama, mencari hutang jangka panjang, yaitu sekitar 5 tahun atau 10 tahun. Yang kedua yaitu mencari investasi. Maksudnya yaitu mencari orang-orang atau perusahaan lain yang mau menginvestasikan dana yang mereka miliki kepada perusahaan yang kita miliki. Yang ketiga yaitu menjual aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, dan ada cara lain yaitu dengan melakukan PHK. Oke teman-teman, di dalam manajemen keuangan itu ada cash conversion cycle atau disebut juga dengan CCC atau triple C. Nah, triple C ini digunakan untuk mengukur perkiraan jumlah hari untuk mengubah harta lancar menjadi kas yang dapat digunakan. Rumusnya yaitu ICP ditambah RCP dikurangi PDP. Yang akan dibahas yaitu yang pertama adalah ICP atau Inventory Collection Period, yaitu perkiraan jumlah hari yang diperlukan untuk mengubah persediaan menjadi kas atau untuk mengukur seberapa liquidnya kas dalam bentuk persediaan. Rumusnya yaitu I dibagi COGS per 365, yaitu sama dengan sisa persediaan per hari dibagi nilai penjualan per hari, sama dengan jumlah hari yang diperlukan untuk menjual sisa persediaan. Yang kedua yaitu RCP atau Receivable Collection Period, yaitu perkiraan jumlah hari yang diperlukan untuk merubah piutang yang dimiliki ke dalam kas atau untuk mengukur kelikuidan kas dalam bentuk piutang. Rumusnya yaitu R dibagi CS per 365. 365 itu hari dalam waktu 1 tahun, sama dengan sisa piutang per hari dibagi nilai penjualan kredit per hari, sama dengan jumlah hari yang diperlukan untuk mendapat sisa piutang. Nah, CS itu keterangannya yaitu credit sales. Yang ketiga yaitu PDP atau Payable Deferral Period, yaitu perkiraan jumlah hari yang diperlukan untuk merubah hutang yang dimiliki menjadi kas atau untuk mengukur seberapa liquidnya aset dalam bentuk hutang. Rumusnya yaitu P dibagi COGS per 365 sama dengan sisa hutang per hari dibagi nilai penjualan per hari sama dengan jumlah hari yang diperlukan untuk melunasi sisa hutang.
Keterangannya yaitu COGS adalah cost of goods sold, dan 365 itu keterangannya adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Contohnya yaitu contoh yang pertama ICP. Tadi rumusnya I dibagi COGS per 365. I-nya yaitu sebesar 9.000, COGS-nya sebesar 1.095.000 per 365. Hasilnya yaitu 3. Artinya perusahaan dapat memperkirakan penjualan persediaan sebesar 9.000 itu dalam waktu 3 hari. Yang kedua yaitu RCP. Tadi rumusnya adalah R dibagi CS per 365. R-nya itu sebesar 98.000 dibagi CS-nya itu sebesar 730.000 per 365. Hasilnya yaitu 49. Maka dapat diartikan yaitu perusahaan dapat memperkirakan bahwa dapat dicairkan piutang sebesar 98.000 tersebut dalam waktu 49 hari. Selanjutnya yaitu contoh PDP. Rumusnya tadi yaitu P dibagi COGS per 365. P-nya itu sebesar 240 dibagi COGS-nya sebesar 1.095.000 per 365. Hasilnya adalah 80. Maka dapat diartikan bahwa perusahaan memperkirakan untuk membayar hutangnya sebesar 240.000 dalam jangka waktu 80 hari. Oke teman-teman semua, sekian penjelasan ulang materi ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.